Ini adalah fenomena yang menjadi tantangan buat orang yang memiliki akal sehat, yang peduli kepada etika-etika kekuasaan, dan orang yang peduli bahwa pertarungan-pertarungan itu harus diselenggarakan atau diciptakan atau disediakan secara fair, secara adil. Nah, anak-anak muda di sini harus berhati-hati mensikapi itu. Jadi jangan mudah menganggap bahwa oh, Gibran adalah representasi kita. Oh, kalau Gibran itu dianiaya atau dizolimi, kita seperti tidak diapresiasi oleh orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih tua gitu. Bukan itu masalahnya, bahwa Gibran belum dianggap oleh sebagian besar masyarakat, belum dianggap cukup representatif sebagai potret anak muda yang berprestasi. Jadi orang masih menggugat di situ. Nah, jadi daripada anak-anak muda ini sibuk membahas Gibran, membela Gibran, lebih baik sibuk membahas nasib mereka ke depan seperti apa. Sibuk membahas siapa sih orang-orang yang sudah memperoleh apresiasi di level internasional. Itu yang harusnya dipikirkan oleh generasi muda sekarang. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Gibran yang katanya bakal calon wakil presiden nanti. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung kita tanyakan kepada konsultan politik kita. Nah, Pak, bagaimana nih menurut pandangan Bapak mengenai Gibran sebagai wakilnya anak muda? Ya, anak-anak muda itu yang saya terheran-heran adalah ada dari sebagian mereka kalau Gibran diserang, Gibran dikritik, keluar kata-kata, itu berarti orang-orang yang tidak mau melihat anak muda maju. Nah, itu bagus juga sih pembelaan itu, tapi bagi saya membela Gibran itu juga sebuah sikap yang tidak terlalu tepat. Karena apa iya, Gibran adalah representasi anak muda. Dari segi umur dia representasi anak muda. Tapi dari segi prestasi harusnya posisi Gibran itu perlu dikritisi dan digugat. Karena Gibran ada hari ini pada posisi-posisi yang sudah dia capai hari ini, tidak bisa dipungkiri bahwa dia mendapat kemudahan-kemudahan karena bapaknya presiden. Memang dia bisa klaim bahwa semua saya dapat dengan segala perjuangan, dengan segala kekuatan saya dengan berjuang dari nol bla bla bla. Tapi kan jelas ada pembeda loh. Sekarang aja kita lihat bagaimana Gibran kalau bersalaman dengan senior-senior, malah seniornya yang nunduk-nunduk. Coba kalau tidak bersalaman dengan anak muda yang bukan anak presiden. Mana yang senior-senior itu nunduk-nunduk? Ada jenderal salaman Gibran, nunduk-nunduk. Ada ketua umum parpol salaman sama Gibran, nunduk-nunduk. Ada budayawan salaman sama Gibran, nunduk-nunduk. Itu kan adalah sebuah sikap yang menghormati Gibran, tapi karena melihat bapaknya presiden, bukan karena Gibran sesuatu yang gagah sebagai representasi anak muda yang berhasil. Itu tidak. Tapi memang Gibran harus diperjuangkan oleh anak-anak muda, harus dijaga, tapi bukan untuk melihat Gibran sebagai pemimpin yang ideal hari ini. Jadi menurut saya Gibran itu masih perlu pematangan 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun lagi. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya Gibran ini belajar dari senior-seniornya di sekeliling Pak Prabowo, mudah-mudahan Gibran bisa semakin matang. Tapi dari beberapa bulan kemarin yang saya amati tentang Gibran, saya lihat Gibran ini belum matang secara emosi. Masih terlihatan emosional, bersikap juga kepada yang senior-senior juga masih suka nggak pas gitu. Jadi banyak yang marah-marah tuh, ini anak kecil, anak ingusan, macam-macam dikata-katain sama yang senior-senior itu. Tapi kadang juga saya dengarnya juga nggak enak itu, kritik-kritik itu. Tapi saya juga senang juga kalau misalnya anak-anak muda juga pada membela Gibran. Tapi ingatlah bahwa Gibran itu memang tidak bisa diharapkan performansnya mantap kalau dia jadi pemimpin kita hari ini. Itu orang dia masih kelihatan galau, kadang emosi, kadang kelihatan muncul tidak stabil, kadang juga masih gamang segala macam. Itu proses. Tapi mau nggak mau karena bapaknya presiden, dia mendapat momentum, mendapat kesempatan untuk menempa dirinya menjadi lebih baik.
Itu keunggulannya Gibran. Tapi harusnya anak muda tidak menganggap bahwa Gibran adalah sebuah representasi mereka, sebuah figur yang sempurna buat mereka. Tapi harusnya anak muda bisa mencari figur-figur lain yang lebih membanggakan. Bisa di bidang sosial, di bidang iptek, di bidang entrepreneurship dan macam-macam. Jadi kalau kita pribadi ya, Citra Indonesia itu sebenarnya merindukan anak muda yang mendapat apresiasi di forum-forum internasional karena karya akademiknya. Ingat loh, yang namanya universitas di Indonesia ini masih semakin jauh ketinggalan dibandingkan universitas-universitas lain di luar negeri. Nah, kapan gitu ada anak-anak muda yang secara akademik itu membanggakan karena diapresiasi oleh lembaga-lembaga internasional. Kalau cuma sekedar bagaimana mereka kreatif, membangun karya yang bisa menjual, kemudian dianggap sebagai presentasi generasi muda, itu mah dari dulu juga kita punya. Generasi tahun 70-an, generasi tahun 80, tahun 90, itu malah lebih colorful dari apa yang ditunjukkan oleh anak-anak muda sekarang. Kalau saya sih sering miris aja kalau melihat misalnya senior-senior mengatakan, oh kalau Gen Z itu udah beda pendekatannya bro, mereka punya karakter sendiri, mereka punya warna sendiri, punya ini sendiri, punya kreativitas sendiri. Sudahlah, saya sorry to say ya, Gen Z itu memang oke gitu, tapi tidak ada yang betul-betul bisa memberi kontribusi yang bisa mengguncang dunia, yang bisa mewarnai dunia. Masih sebatas mewarnai dunia mereka. Nah, mungkin lewat Gibran itu bisa. Tapi seperti yang saya katakan, Gibran harus lebih ditempa lagi dengan ujian-ujian yang lebih serius. Karena saya melihat Gibran belum pernah mendapat ujian-ujian yang sangat serius dalam karir politiknya. Jadi mematahkan Gibran gitu, menghabisi Gibran itu juga bagi saya tidak fair. Tapi memuji-muji Gibran bagi saya juga itu tidak fair. Lihat aja Gibran itu sebagai manusia biasa yang hari ini sedang bertarung untuk menjadi wakil presiden. Kemudian kita harus menjaga bahwa proses ini berlangsung dengan fair. Walaupun dengan duduknya Gibran sebagai calon wakil presiden saja sudah penuh dengan onak dan duri yang ditebar oleh kekuasaan untuk membuat orang-orang itu jerih untuk mengkritisi Gibran. Nah, itu bagi saya tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Jadi fenomena Gibran ini bagi saya fenomena yang bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja, dan ini adalah fenomena yang menjadi tantangan buat orang yang memiliki akal sehat, yang peduli kepada etika-etika kekuasaan, dan orang yang peduli bahwa pertarungan-pertarungan itu harus diselenggarakan atau diciptakan atau disediakan secara fair, secara adil. Nah, anak-anak muda di sini harus berhati-hati mensikapi itu. Jadi jangan mudah menganggap bahwa Gibran adalah representasi kita. Kalau Gibran itu dianiaya atau dizolimi, kita seperti tidak diapresiasi oleh orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih tua gitu. Bukan itu masalahnya, bahwa Gibran belum dianggap oleh sebagian besar masyarakat, belum dianggap cukup representatif sebagai potret anak muda yang berprestasi. Jadi orang masih menggugat di situ. Nah, jadi daripada anak-anak muda ini sibuk membahas Gibran, membela Gibran, lebih baik sibuk membahas nasib mereka ke depan seperti apa. Sibuk membahas siapa sih orang-orang yang sudah memperoleh apresiasi di level internasional. Itu yang harusnya dipikirkan oleh generasi muda sekarang. Nah, ada yang begini Putri, saya itu sangat prihatin karena dulu sebagai campaign manager salah satu capres sekitar 15 tahun yang lalu, kita sudah membahas tentang bonus demografi. Kita bicara bahwa bonus demografi itu akan terjadi di 2024 sekitar itu. Nah, ini sudah kita rasakan bonus demografi itu sejak 1-2 tahun belakangan, bagaimana booming tenaga kerja generasi muda kita itu memang luar biasa. Bonus demografi itu kan piramida itu ya, bentuk piramida penduduk itu dia seperti begini gitu ya, seperti ketupat gitu. Dia di tengahnya menggelembung, di atas kecil, di bawah lebih kecil daripada di tengah. Artinya usia produktif itu jauh lebih besar daripada yang non produktif. Kan non produktif itu yang tua di atas sama yang muda yang belum bisa bekerja tuh. Nah, Indonesia
mulai memasuki fase itu. Itulah yang disebut bonus demografi. Karena tanggungan anak muda ini hampir tidak ada. Ngurusin kakek neneknya dia tidak, ngurusin adiknya juga dia tidak. Dia hanya mengurusi dirinya dan diharapkan mereka lebih produktif karena mereka bisa saving. Karena penghasilan mereka cukup lebih dan kelebihan itu di-saving sehingga saving ini bisa diinvestasikan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif juga. Nah, masalahnya apakah itu terjadi hari ini? Yang kita lihat, Citra Indonesia melihat itu tidak terjadi. Memang bonus demografi, maksudnya tenaga-tenaga kerja itu terserap. Mereka bekerja, mereka punya penghasilan. Tapi rata-rata mereka spendingnya juga tinggi. Belum lagi tren mereka di mana mereka menganggap bahwa yang namanya memiliki rumah itu tidak penting. Mereka lebih baik nyewa. Penghasilan mereka dipakai buat apa? Ya buat spending. Apa yang bisa mereka nikmati hari ini. Nah, sebentar-sebentar healing. Anak muda itu bilang sebentar-sebentar healing gitu ya. Tapi mereka tidak memikirkan investasi masa depan mereka. Karena beban mereka memang ringan gitu ya. Beban mereka ringan sehingga mereka tidak terbiasa mengelola income, tidak bisa mengelola aset dengan baik. Nah, kalau melihat dari jenis pekerjaannya, mereka itu rata-rata kalau tidak menjadi pekerja kasar, menjadi blue collar worker gitu, mereka menjadi pekerja-pekerja kreatif yang saya katakan tidak punya karir. Nah, kalau mereka tidak punya karir, 15 tahun, 20 tahun lagi, ini akan menjadi beban. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah, tidak dipikirkan oleh negara ini, tapi yang lebih prihatin lagi buat Citra Indonesia, anak-anak muda juga tidak memikirkan ini. Padahal ini hal yang akan dihadapi oleh anak-anak muda ini 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi kalau anak-anak muda ini hanya terjebak dengan Gibran, ya artinya anak-anak muda ini juga secara mentality tidak bisa bertarung untuk hal-hal yang lebih serius. Karena mereka hanya mau melihat hal-hal yang sudah given saja. Karena Gibran sudah wali kota, ya dia keren gitu. Tapi tidak mengkritisi mengapa Gibran bisa menjadi wali kota gitu kan. Kemudian apakah dengan usia begitu kita bisa bersandar kalau Gibran jadi menjadi wakil presiden misalnya. Itu yang harus dianalisis lebih dalam oleh anak muda ini. Tapi bagaimanapun saya berharap anak muda memiliki kebajikannya sendiri, punya wisdomnya sendiri untuk memilih siapa besok yang layak untuk menjadi presiden buat Indonesia, sehingga anak-anak muda ini menganggap bahwa presiden itu adalah representasi harapan mereka, bukan representasi generasi mereka. Jadi beda loh, representasi generasi dengan representasi harapan. Karena jangan dianggap bahwa orang itu lebih senior seolah-olah dia tidak bisa memahami anak muda. Bisa, tapi kan memang sampai sekarang capres-capres ini nggak bisa memahami Gen Z itu, nggak bisa memahami anak-anak muda ini. Nah, itulah yang membuat akhirnya anak-anak muda ini seperti tidak memiliki panduan, seperti layangan-layangan putus yang tidak bisa dirangkul oleh para senior-senior ini. Figur Gibran ini tidak sederhana. Figur Gibran ini tidak tidak linier. Figur Gibran ini penuh dengan kepentingan-kepentingan politik, penuh dengan kepentingan keluarga, penuh dengan kepentingan kelanjutan kekuasaan. Jadi, apakah Indonesia mau berubah atau tidak? Ya tergantung dengan pilihan masyarakat besok. Indonesia mau berubah atau tidak tergantung dengan janji-janji calon presiden ini. Indonesia mau berubah atau tidak tergantung bagaimana pemilih melihat komitmen-komitmen yang disampaikan oleh para calon presiden ini. Saya bersyukur sebenarnya Gibran muncul dalam kontestasi politik kita. Saya bersyukur Gibran menjadi calon wakil presiden karena Gibran menjadi faktor uji buat kedewasaan politik kita semua. Gibran membuat situasi politik kita semakin panas. Gara-gara Gibran kita semakin sering membicarakan pilpres. Sehingga dari situ saya menginginkan masyarakat menyadari bahwa memilih presiden itu bukan sebuah tindakan yang main-main. Saya harap fenomena Gibran bisa mendewasakan kita semua.